Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Adi Satria. Hari ini gua akan kembali membawakan cerita horor story yang dikirimkan langsung oleh narasumber. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Terima kasih. Hari ini gua akan menceritakan suatu kisah yang dikirimkan oleh narasumber. Beliau adalah seorang satpam di perumahan dan dia sering mengalami fenomena mistis yang terjadi ketika ia sedang bertugas atau berjaga. Mang Udin bertugas ketika itu di hari Jumat malam. Mang Udin pergi dari rumah sekitar pukul 9 malam. Seperti biasa, Mang Udin sebelum ia berjaga jam 10 malam, ia selalu ngopi dulu di warung di samping pos jaganya bersama rekan-rekannya driver ojek online. Ketika selesai ngopi dan bercengkrama dengan sahabatnya, Mang Udin lantas menuju ke tempat jaganya karena sudah tepat pukul 10 malam ketika itu. Mang Udin ketika itu bersiap berjaga, menyiapkan peralatan untuk keliling lokasi bersama Slamet. Ketika mereka sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk berkeliling kompleks, Mang Udin melihat ada sosok perempuan dari kejauhan berdiri tepat di rumah salah satu warga ketika itu. Perempuan ini mengenakan pakaian coklat dari atas sampai bawah. Perempuan ini mengenakan hijab ketika itu. Mang Udin lantas bertanya kepada Slamet, "Mat, itu siapa ya? Kok malam-malam bertamu? Gak kelihatan dari sini, soalnya pakai hijab." Slamet menjawab, "Iya ya Din, siapa ya? Malam-malam tumben bertamu sendiri lagi. Samperin lu ke sana," kata Slamet. Akhirnya ketika itu Slamet memberanikan diri mendatangi sosok perempuan tersebut. Ketika sampai di sana, Slamet bertanya kepada sosok perempuan tersebut, "Bu, mau ketemu siapa?" Perempuan itu tidak menjawab satu patah kata pun. Lah, Slamet kan bingung. Slamet kembali bertanya ketika itu, "Ibu, permisi, mau bertemu dengan siapa? Bisa saya bantu?" Perempuan itu lantas menjawab dengan suara yang lembut, "Tidak, tidak ingin bertemu siapa-siapa." Slamet lantas menjawab kembali atau bertanya kembali kepada sosok perempuan ini, "Ibu terus ngapain di sini?" "Saya cuman kangen anak saya. Dulu saya pernah tinggal di sini." Ibu itu berbicara kepada Slamet seperti itu. Slamet kan takut akhirnya. Akhirnya Slamet mundur dan menghampiri Udin ketika itu. "Mat, ada apa?" Udin bertanya. "Wah, gak benar itu Din. Gak benar itu. Memangnya siapa?" kata Udin. "Saya udah bertanya Din," kata Slamet. Tapi dia gak menjawab. Dia cuma menjawab dia mau ketemu anaknya, kangen katanya. Dulu pernah tinggal di sini. "Ah, siapa?"
Ketika Slamet dan Udin melihat lagi sosok perempuan tersebut, tiba-tiba sosok perempuan tersebut sudah menghilang entah kemana. Udin kaget dan Slamet. Loh, kok sudah nggak ada? Lewat mana ya? Slamet lantas berkata kepada Udin, Udah, jangan dipikirin, udah. Yuk, kita keliling komplek yuk. Akhirnya Udin dan Slamet bersiap-siap dan berjaga untuk berkeliling kompleks untuk mengamankan keamanan di kompleks tersebut. Ketika Udin dan Slamet sedang berkeliling kompleks menggunakan sepeda dinasnya, mereka sambil sesekali berhenti untuk mengetok tiang listrik di area sekitar perumahan atau kompleks tersebut. Lagi-lagi Udin melihat sosok perempuan tersebut sedang duduk di bangku depan rumah warga. Mat, itu perempuan yang tadi. Terus ngapain duduk di situ lagi? Slamet dengan ketakutan lantas menjawab pertanyaan dari Udin. Aduh Din, udah nggak bener ini mah. Ayo cabut aja yuk. Aduh nggak boleh begitu, Mat. Kita kan bekerja di sini. Samperin yuk sama-sama yuk, kata Udin dengan gagah beraninya ketika itu. Ketika itu Udin dan Slamet menghampiri sosok perempuan tersebut yang sedang duduk di depan rumah warga. Assalamualaikum, Ibu. Perempuan ini tetap terdiam. Ibu, Assalamualaikum. Ibu ngapain di sini? Perempuan itu lantas menangis. Menangis dengan terseduh-seduh sekali. Ibu kenapa menangis? Kata Udin. Ibu mau ketemu siapa? Bisa kami bantu? Dari tadinya ibu ini menangis, lantas ibu ini tertawa dengan tertawa yang sangat melengking sekali. Slamet dan Udin akhirnya kabur ketika itu. Slamet dan Udin akhirnya kembali ke pos jaga untuk berdiskusi mengenai apa yang mereka alami tadi. Karena mereka merasa terganggu sekali ketika mereka harus terus berhadapan dengan sosok perempuan tersebut ketika mereka sedang bertugas. Din, ini gimana? Kita mau muter lagi apa gimana? Kata Slamet kepada Udin. Tahan dulu, Mat. Takutnya perempuan itu muncul lagi. Capek saya. Saya bukan takut. Saya capek doang larinya. Slamet lantas menjawab. Wah, itu mah sama aja takut. Kalau nggak takut ngapain kamu lari? Hah, sama kamu juga, Mat. Kata Udin ketika itu. Ketika itu, Slamet dan Udin memutuskan untuk kembali berpatroli dengan jalur yang berbeda. Karena bagaimanapun, mereka harus berpatroli untuk mengamankan situasi tempat mereka bertugas. Ketika itu, Udin dan Slamet mulai berpatroli kembali. Mereka menaiki sepeda kembali untuk
kembali bertugas. Udin dan Slamet ketika itu mengelilingi komplek untuk berjaga kembali, dan sampai sejam lamanya ia berkeliling komplek karena cukup luas sekali ya area komplek tersebut. Dan ketika itu tepat pukul jam 1 malam, Udin dan Slamet kembali beristirahat di pos jaganya. Ketika Udin dan Slamet sedang berjaga di pos, mereka bersantai sambil membuat kopi. Ketika itu Slamet ingin pergi ke warung untuk membeli rokok. Slamet lantas izin kepada Udin, "Din, saya ke warung dulu ya, mau beli rokok. Rokok saya habis." "Atuh jangan sekarang, Met. Atuh sudah habis rokok saya. Rokok kamu kan tinggal sedikit lagi habis. Ini bagaimana? Jangan lama-lama, Met ya." "Iya, gak lama kok." Akhirnya ketika itu Slamet pergi ke warung untuk membeli rokok, dan di pos jaga itu hanya Udin sendiri yang berjaga. Ketika itu Slamet ingin pergi ke warung. Slamet menaiki sepeda. Di perjalanan sebelum sampai warung, Slamet melihat ada sosok perempuan cantik. Berbeda dengan sosok perempuan yang tadi Slamet hampir dan Udin ketika berjaga. Ia sedang berjalan menuju ke dalam kompleks tersebut. Slamet menegur ketika itu, "Permisi Mbak, mau kemana?" "Mau ke dalam. Mau ke rumah saudara saya. Mau saya antar?" "Oh nggak perlu, saya tahu rumahnya. Nggak lama kok, sebentar. Ada perlu. Tapi ini sudah malam Mbak, bahkan sudah pagi. Takutnya kenapa-napa nanti." "Nggak apa-apa." "Baiklah kalau begitu." Akhirnya Slamet tidak menghiraukan, dan akhirnya Slamet kembali ke warung untuk membeli rokok. Karena Slamet tahu di dalam ada Udin pasti yang mengawasi sosok perempuan tersebut. Ketika itu Udin sedang menyeduh kopi. Badannya ini, yang dari cerita Udin ini, ia sedang membelakangi jalan, sedang membuat kopi. Ketika Udin sedang membelakangi jalan, ada sosok perempuan lewat. Udin lantas penasaran, dan ketika Udin memberikan badannya, Udin lantas bertanya kepada perempuan ini, "Maaf, mau ketemu siapa? Mau saya antar?" Perempuan ini menjawab, "Tidak perlu. Saya sudah tahu rumahnya." "Mbak dengan siapa? Boleh saya tahu namanya? Boleh saya pinjam KTP-nya? Mau saya antar ke dalam?" "Tidak perlu. Kalau begitu, saya boleh minjem KTP-nya sebentar untuk saya data. Ini bagian dari kerja saya. Mohon maaf." Udin ketika itu memberikan pernyataan seperti itu supaya perempuan ini tidak tersinggung. Lantas perempuan ini terdiam dan tidak berjalan. Udin makin penasaran ketika itu. Udin akhirnya mencoba untuk menghampiri sosok perempuan tersebut. "Mbak, permisi, maaf. Boleh saya pinjam KTP-nya?" Ketika perempuan ini membalikkan badan, Udin kaget. Sosok perempuan ini mukanya hancur sekali. Bau bangkai sangat menyengat sekali. Udin ketika itu kaget dan langsung jatuh pingsan. Akhirnya ketika itu Slamet kembali kepada pos jaga sehabis membeli rokok. Dan betapa kagetnya Slamet ketika itu
Selamat melihat banyak warga yang berada di pos jaga tersebut. Ada apa ini? Kenapa Udin? Pak RT lantas bertanya kepada Selamat. Kamu dari mana, Mat? Saya izin beli rokok tadi, Pak RT. Sama Udin juga udah bilang kok. Udin tiba-tiba pingsan, Mat. Di pinggir jalan. Wah, kok bisa, Pak RT? Gak tahu saya juga. Tadi ada tukang nasi goreng tiba-tiba lapor ke saya. Akhirnya Udin dibawa ke rumah Pak RT dan diberikan pengobatan. Dan Udin akhirnya siuman ketika itu. Di sana Udin menceritakan mengenai apa yang ia lihat sampai ia pingsan di pinggir jalan. Dan Selamat pun akhirnya bercerita dan Udin mengenai apa yang ia alami kepada PRT dan warga sekitar mengenai hal itu, di mana ia menjaga banyak diganggu oleh sosok-sosok perempuan yang menghampiri mereka dan mengganggu mereka. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat, jangan lupa like, comment, serta subscribe.